Jumpa lagi anak-anak. Setelah kita tadi belajar bahasa Jawa, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar matematika. Kemarin kalian sudah mengingat materi kita di kelas 4 tentang pecahan senilai yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar lagi tentang bagaimana cara merubah dari satu pecahan ke pecahan yang lainnya. Dari pecahan biasa jadikan pecahan campuran, jadikan desimal atau persen, dan sebaliknya. Ya, baik. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita kelas 5. Ya, jadi yang kemarin itu pelajaran kelas 4 tuh, ya. Jadi harusnya anak-anak sudah paham, ya. Bagi yang belum paham, masih ada yang bingung, silakan bertanya. Baik. Pelajaran kelas 5, bab 1 matematika, kita belajar tentang operasi hitung pecahan. Operasi, bukan ala Pak Dokter loh ya, sobek-sobek begitu, bukan ya. Operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung pada pecahan itu ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga operasi perkalian, dan yang keempat operasi pembagian. Ya. Hari ini kita akan belajar 2 operasi sekaligus, ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Oke, penjumlahan dan pengurangan, tapi kita akan melakukannya pada bentuk pecahan. Baik, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dan pecahan campuran dulu, ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Kemarin pecahan ada berapa coba? Masih ingat nggak? Ada 4, ya, 1 pecahan biasa, 2 pecahan campuran, 3 pecahan desimal, dan yang keempat pecahan campuran. Pintar. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, tapi kita lakukannya pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Baik, Bu Kris bagi jadi 2, ya. Yang pertama jika penyebutnya sama, dan yang kedua jika penyebutnya berbeda. Ada 2 ya, ada 2 yang kita pelajari. Baik, kita belajar yang pertama dulu, penjumlahan dan pengurangan penyebut sama. Mudah ini ya, pasti semua bisa. Contoh, 2/7 ditambah 4/7. Sebelumnya, sebentar. Terus mau tanya sih, penyebut itu yang mana sih? Kalau ada pecahan 2/7, 2 disebut apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, pintar. 2 itu pembilang. Di bilangan yang di atas namanya pembilang ya. Nah, bilangan yang di bawah 7 ini disebut sebagai penyebut ya. Ingat-ingat lagi, sebuah pecahan, bilangan yang di atas disebut sebagai pembilang. Bilangan yang di bawah disebut sebagai penyebut. Nah, sekarang kita lihat 2/7 ditambah 4/7. Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sama, mudah. Maka penyebutnya tetap di sini 7. Kita tinggal jumlahkan biasa saja, 2 ditambah 4, 6. Ya, maka 2/7 ditambah 4/7 hasilnya adalah 6/7 ya. Jadi kalau penyebutnya sama, penyebutnya tidak diganti. Kalian tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah paham tentang penjumlahan penyebut sama, kita coba kerjakan ini bareng-bareng. 3/9 ditambah 5/9. Bagaimana? Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sama enak. Berarti di sini kita tulis berapa di sini, Nak? 9. Pintar ya. Jadi penyebutnya tetap. Kemudian pembilangnya, bilangan yang di atas tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8/9. Pintar. Baik. Yang berikutnya pengurangan. Sama kok caranya, hanya kalau tadi di sini menjumlahkan, di sini mengurangkan. Penyebutnya sama, 6/11 dikurangi 4/11. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dipindah saja di sini 11 penyebutnya. 6 kurangi 4 sama dengan 2. Jadi 6/11 dikurangi 4/11 sama dengan 2/11. Bisa ya? Baik, mari kita hitung bersama-sama. 5/9 dikurangi 2/9. Berarti jawabannya berapa? Di sini 5 kurangi 2, 3 per penyebutnya 9.
Pinter semua. Bisa ya soal ini ya. Jadi kalau menjumlahkan dan mengurangkan, kalau penyebutnya sama, tinggal ditulis saja penyebutnya. Kemudian pembilangnya tinggal ditambah atau dikurangi. Terus bisa ditinggal slide ini. Ada yang perlu ditanyakan? Nanti kalau ada yang tanya boleh WA ke Bu Kris ya. Baik, sekarang kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan, sekarang penyebutnya berbeda. Kalau tadi enak penyebutnya sama ya. Sekarang kita belajar bagaimana jika penyebutnya berbeda. Langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menyamakan dulu penyebut kedua pecahan tersebut dengan menggunakan KPK. Ayo, pelajaran kelas 4 lagi ini. KPK, kepanjangannya apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Oke, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya, apa nanti kita pelajari pelan-pelan ya. Contoh, 2/3 ditambah 1/2. Nah, ini sekarang kita lihat penyebutnya berbeda. Yang satu penyebutnya 3, pecahan yang satunya penyebutnya 2. Penyebutnya berbeda. Nah, langkah pertama kalian harus menyamakan penyebutnya menjadi KPK. 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. 6 kan bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Ya, kelipatan terkecilnya. 6. Maka, nah ini pelajaran yang kemarin, menjadikan pecahan senilai. Dari 3 kita jadikan 6. Dari 3, 2/3 ini ya. 3 kita jadikan 6. Dikali berapa anak-anak? Dikali berapa? Dikali 2. Ya, seperti kemarin. Kalau yang bawah dikali 2, berarti yang atas juga dikali 2 menjadi 4. Ya, ini kan pecahan senilai kemarin ya. Jadi kita samakan menyebutnya jadi 6. 3 jadi 6. Oh, dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2. Paham ya? Oke, sekarang pecahan yang kedua. Tadi kan maunya penyebutnya jadikan 6 toh? Ya, 2 jadi 6. 2 jadi 6. Dikali berapa? Dikali 3. 2 kali 3, 6 toh? Kalau yang bawah dikali 3, maka yang atas juga harus dikali 3. Jadi 3/6. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang penyebutnya jadi sama. Nah, udah kalau penyebutnya sama seperti tadi. 4/6 ditambah 3/6, penyebutnya sudah sama 6. Tinggal 4 ditambah 3 sama dengan 7. Hasilnya 7/6. Bisa dipahami contoh 1? Bisa dipahami contoh 1? Oke, yuk bareng-bareng contoh yang kedua. 2/5 ditambah 3/2. Penyebutnya berbeda ya, 5 dan 2. Langkah pertama kita harus mencari KPK dari 5 dan 2. 5 dan 2 itu sama-sama KPK-nya adalah 10. Maka 5 dan 2 harus kita jadikan 10. Ini penyebutnya sudah 10 semua. Sama kayak tadi caranya ya. 5 jadi 10. Dikali berapa? 5 kali berapa? 10. Dikali 2. Ya, yang bawah dikali 2. Yang bawah dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2. Ya, nanti jadi berapa di sini? 2 kali 2 berarti 4. Ya, di sini 4. Ingat-ingat ya, 4. Sambil ditulis di buku boleh, tulis di kertas boleh ya, supaya paham ya. Jadi 4/10 ya. Lalu pecahan yang kedua, 3/2. 2 jadi 10. 2 kali berapa menjadi 10? Kali berapa? 5. Oke, yang bawah dikali 5. Berarti yang atas juga harus dikali 5. 3 kali 5 berapa di sini? 15 ya. Nanti tinggal 4 ditambah 15 sama dengan 19/10. Itu contoh yang kedua. Bisa dipahami? Oke, contoh yang ketiga. Bu Kris tunggu. Coba kalian coba sendiri di kertas dulu. 3/4 dikurangi 2/5. KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, sudah ada di sini penyebutnya 20. Yuk, kerjakan sendiri yuk. 4 jadi 20. Kali berapa? 4 kali berapa jadi 20? Dikali, ya hitung sendiri. Dikali
Tuh. Berarti kalau yang bawah dikali titik-titik, maka yang atas juga dikali titik-titik. Jadi berapa di sini? Nah, tulis di kertas. Oke, yang kedua. 5 jadi 20 dikali berapa? 5 kali berapa? 20 dikali. Oke, kalau yang bawah dikali itu, maka yang atas juga dikali itu. Jadi berapa di sini? Oke, berarti 15 ya tadi di sini ya, betul nggak? Dikurangi berapa di sini? 8. 15 kurangi 8 berapa? 7/20. Bagaimana? Sudah paham nak? Kalau penyebutnya berbeda, ya, jadi kalian harus cari KPK-nya dulu, penyebutnya disamakan dulu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Banyak ya, kalau nggak ngerti boleh bertanya. Ya, jangan diam aja. Ya, baik. Lanjut. Sekarang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Kalau tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Langkah-langkah yang harus kalian ikuti, nanti ini boleh dicatat di buku catatan matematika ya, supaya nggak lupa. Ya, dicatat ya nanti ya. Langkah-langkah. 1. Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Kemarin sudah dipelajari toh. Jadi pecahan campurannya diubah dulu jadi pecahan biasa. Yang kedua, pastikan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama, enak ya. Jika penyebutnya masih berbeda, maka kalian harus menyamakan dulu penyebutnya kayak tadi menjadi KPK. Seperti yang baru saja kita pelajari ya. Jadi pastikan dulu penyebutnya sama. Kalau penyebutnya masih berbeda, kamu harus menyamakan dulu. Yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan tergantung soalnya. Kalau soalnya penjumlahan ya dijumlahkan, kalau soalnya pengurangan ya dikurangkan pecahan tersebut. Yang keempat, sederhanakan. Yang kelima, ubah lagi menjadi pecahan campuran. Ya, jadi langkahnya tidak jauh beda dengan yang tadi, hanya ditambahi langkah ini loh. Kalian harus merubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kalau sudah menjadi pecahan biasa sama dengan tadi. Ya, kita langsung ke contoh ya. Perhatikan, semua mengikuti, ikut nulis di kertas supaya paham ya. Kalau hanya lihat, dengerin Bu Kris, ngantuk nanti ya. Ikut nulis di kertas, ikut mikir, ikut mengerjakan di kertas gitu ya, supaya kalian paham ya. Jangan hanya dengerin, Bu Kris nggak cerita, ini nggak Nina bubuk ini ya. Oke, lanjut ya. Penjumlahan dulu. Oke, penjumlahan dulu. Pecahan campuran penyebutnya sama. Enak, penyebutnya sama ya. 1/4/5 pecahan campuran ya, ditambah 2/5. Langkah pertama apa tadi? Langkah pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, tugasmu adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat? Yang kemarin berarti 1 kali 5, 5 ditambah 4, 9 ya. 1 kali 5 tambah 4. 1 kali 5, 5. 5 tambah 4, 9. Berarti menjadi 9/5. Ditambah 2/5. Berarti 2 kali 5, 10. Ditambah 2, 12. Menjadi 12/5. Ya, jadi jadikan pecahan biasa itu ini kali ini ditambah ini. Ini kali ini ditambah ini. Ya, 1 kali 5 ditambah 4. 2 kali 5 ditambah 2. Ya, menjadi 9/5 ditambah 12/5. Menyebutnya sudah sama. Enak. Tulis lagi di sini 5. Tinggal 9 ditambah 12. Berapa 9 tambah 12? 21. Jadi 21/5. Ya. Langkah selanjutnya tadi setelah penjumlahan, ubahlah lagi menjadi pecahan campuran. Ya. 21 dibagi 5. Berapa yang paling dekat? 4 toh? 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 20. 20. Padahal maunya di sini 21 toh. Tapi harus ditambah 1. 4 1/5. Hasil akhir dijadikan pecahan campuran lagi. Ya. Bagaimana? Paham? Satu slide ini dilihat lagi. Langkah 1, ubah jadi pecahan biasa. Ubah jadi pecahan biasa. Oke. Kalau penyebutnya sama, berarti tinggal ditambah saja.
Kalau sudah ditambah, hasil akhirnya harus dirubah dalam bentuk pecahan campuran. Paham ya? Oke, lanjut. Mengikuti ya. Jangan ngantuk ya. Lanjut, sekarang masih penjumlahan pecahan campuran, tetapi penyebutnya berbeda. Ya, langkah-langkahnya sama kok nak ya. 1/1/2 ditambah 2/3/4. Langkah pertama, jadikan pecahan biasa menjadi pecahan biasa dulu. Lagi kayak tadi ya. 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. 3/2. Ditambah 2 kali 4, 8. Ditambah 3, 11. Berarti menjadi 11/4. Ya, bisa ya. Ini kan yang kemarin, materi kemarin. 1 kali 2 tambah 1. 2 kali 4 tambah 3. Menjadi 3/2 ditambah 11/4. Langkah kedua. Nah, sekarang kamu lihat. Penyebutnya sekarang berbeda. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu menjadi KPK. 2 dan 4. KPK-nya berapa? 4. Ya. 3/2 tambah 11/4. 3/2. 2 menjadi 4. 2 menjadi 4. Dikali berapa? Kali 2. Ya. Berarti yang atas juga dikali 2. Menjadi 6. 3 kali 2, 6. Ya. Yang ini sudah penyebut 4. Berarti tetap copy paste ke sini. 11/4. Ya. Oke, sekarang menjadi penyebutnya sama. 6/4 ditambah 11/4. Itu jadi 17/4. Jangan lupa, hasil akhir harus dalam bentuk pecahan campuran. 17 dibagi 4 yang paling dekat berapa? 4 toh? 4 kali 4, 16 ya, 16. Padahal maunya 17, berarti harus ditambah 1. Ya, bagaimana? Terlalu cepat Bu Kris berbicara? Enggak toh? Bisa diikuti ya. Apa? Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan boleh bertanya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Sama kok caranya dengan tadi, hanya sekarang dikurangi bukan ditambah ya. Caranya sama dengan tadi ya. Sambil kalian belajar yo. Yuk. 3 1/4 dikurangi 2 3/4. Yuk, jadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 4 berapa? 12. Ditambah 1, 13. Udah tinggal tulis di sini 13. Dikurangi 2 kali 4, 8. Ditambah 3 berapa? 11. Ya. Berarti di sini menjadi 13 dikurangi 11. 13 dikurangi 11 berapa? 2 ya. 2/4. Ya, disederhanakan 2/4. 2/4 menjadi berapa sederhananya? 1/2. Ya, ditulis ya di kertas ya. Yuk, tulis tunggu tulisan di kertas. Ayo, semua nulis di kertas. 3 1/4 dikurangi 2 3/4. Jadikan pecahan biasa. 3 kali 4 12 ditambah 1 13. Kurangi 2 kali 4 8. 8 tambah 3 11. Ya, 13 kurangi 11 2/4 sama dengan 1/2. Ya, paham ya? Kayak tadi ya caranya ya. Oke. Sekarang sama. Oh, maaf, ini harusnya pengurangan ya, pengurangan pecahan. Penyebut berbeda. 2/5 dikurangi 1/2. 2/5 dikurangi 1/2. Sama, yuk. Langkah pertama adalah jadikan pecahan biasa dulu. Yuk, kayak tadi. 2 kali 5. Semua angkat ngitung ya. Semua nulis di kertas ya. 2 kali 5 berapa? 10. 10 tambah 2, 12. Tulis di sini 12. Dikurangi 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. 3. Berarti berapa di sini tadi? 12 dikurangi 3. 12 kurangi 3 berapa? 9. Salah. Kok enak 9? Ini penyebutnya masih berbeda, Bu. Ya, pinter, nggak ngantuk berarti ya. Jangan langsung dikurangi. 12 dikurangi 3. Tidak boleh karena penyebutnya masih berbeda. Langkah kedua, kalian harus
Ya, makan penyebutnya dulu, 5 dan 2. KPK-nya berapa? 10. Ya. Di sini tadi berapa? 12 per 5. 5 jadi 10 dikali berapa? 5 jadi 10 kali berapa? 2. Ya, 2. Berarti yang atas juga dikali 2. 12 kali 2 berapa? 24 di sini ya, 24. Tulis di kertas loh ya, tulis di kertas loh ya. Semua nulis loh ya. Dikurangi 2 jadi 10 dikali berapa? 2 jadi 10 dikali berapa? 5 dikali 5. Berarti yang atas juga dikali 5. Di sini tadi 3 ya. 3 kali 5 15 ya, 15. Berarti di sini menjadi sudah penyebutnya sudah sama ya. 24 kurangi 15. Berapa 24 kurangi 15? Berapa yuk? 24 kurangi 15. Mau hitung. Berapa? 9. Jadi jawabannya 9 per 10. Ya. Lumayan ngerti? Paham ya? Nanti coba dilihat lagi dari slide yang pertama, diikuti lagi pelan-pelan. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan bertanya. Ya, baik. Ulang lagi, pahami lagi. Tugas beri waktu dulu untuk membaca lagi, mengulang lagi, memahami lagi. Setelah itu, kita akan latihan soal. Ya, setelah ini kita akan latihan soal. Baik ya, pahami dulu ya anak-anak ya. Diulang lagi materinya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh chat ke Bukris dulu, voice note ke Bukris, telepon Bukris dulu, atau kita diskusi lewat grup belajar juga nggak apa-apa ya. Kita belajar dulu, kita diskusi dulu. Nanti setelah itu seperti biasa, Bukris akan kirim latihan soalnya ya. Latihan soalnya dikerjakan dan dikumpulkan melalui WA Japri saja ya. Gitu ya anak-anak. Sekali lagi semangat. Jangan bilang matematika sulit, Bu. Nggak ada yang sulit. Asal kalian mau berusaha, kepingin bisa, dan yakin aku pasti bisa. Pasti bisa. Ya, dan harus diimbangi dengan usaha, berdoa. Semua pasti bisa. Baik, sampai di sini dulu pelajaran matematika. Silakan dipelajari ulang dan selamat mengerjakan latihan. Tuhan memberkati berkah dalam.